Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Mia Ayu Gusti SEMM selaku dosen mata pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi saluran pemasaran dan komunikasi pemasaran. Sebelum masuk kepada penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dengan NIM 240591126 selaku moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, rekan-rekan saya dipersilakan memperkenalkan diri. Saya Putri Pasuryani dengan NIM 240591108. Saya Gair Safara Nabila dengan NIM 240591109. Saya Maitisia Tiara Cantika dengan NIM 240591115. Saya Salsabila dengan NIM 240591124. Saya Nanang Vino Rozal dengan NIM 240591150. Perkenalkan, nama saya Eksa Raditya dengan NIM 240591219. Saya Angel Ratu Alisa dengan NIM 240591004. Saya Abel Fitrian Sonata dengan NIM 240591002. Saya Gita Hairani Pasaribu dengan NIM 240591019. Baik, langsung masuk kepada materi pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan membahas mengenai pengertian saluran pemasaran. Nah, Kotler dan Kettler mendefinisikan saluran pemasaran itu sebagai kumpulan organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses menjadikan produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Jadi, secara sederhananya itu saluran pemasaran itu merupakan jalur atau alur yang dilalui oleh produk mulai dari produsen hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir. Nah, di dalam saluran pemasaran ini terdapat beberapa pihak yang berperan. Yang pertama adalah merchant atau pedagang, yaitu pihak yang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali. Kemudian ada agen yang tugasnya itu mencarikan pelanggan dan melakukan negosiasi, tetapi mereka tidak memiliki barang tersebut secara langsung. Selain itu, juga terdapat fasilitator, yaitu pihak yang membantu proses distribusi seperti perusahaan transportasi, gudang, bank, dan biro iklan. Mereka itu tidak terlibat dalam transaksi jual beli, tetapi tanpa mereka proses penyaluran produk itu tidak akan berjalan lancar. Nah, selanjutnya kita masuk pada peran strategis saluran pemasaran dalam menciptakan nilai dan memasarkan produk. Nah, saluran pemasaran itu membantu mengatasi kesenjangan antara produsen dan konsumen, baik dari segi waktu, tempat, maupun kepemilikan produk. Dengan adanya saluran pemasaran, produk dapat tersedia di tempat dan waktu yang tepat sehingga bisa langsung dibeli dan digunakan oleh konsumen. Nah, selain itu, saluran pemasaran juga berperan dalam mengubah calon pembeli menjadi pelanggan yang menguntungkan. Ketika proses penyaluran dan pelayanan berjalan baik, konsumen itu akan merasa nyaman dan akhirnya memilih untuk membeli kembali. Nah, terakhir itu saluran pemasaran juga mempengaruhi keputusan pemasaran lain seperti penetapan harga, promosi, dan strategi penjualan. Nah, artinya strategi pemasaran perusahaan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana saluran pemasaran dibentuk dan dijalankan. Nah, jadi dapat kita pahami juga bahwa saluran pemasaran itu bukan sekedar jalur distribusi saja, tetapi merupakan bagian strategis yang sangat menentukan nilai produk serta keberhasilan pemasaran secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Salsabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Getsa. Kepada Getsa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu fungsi utama saluran pemasaran. Yang pertama ada mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan pesaing.
Saluran pemasaran membantu perusahaan mendapatkan data mengenai kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian pelanggan, serta informasi tentang pesaing di pasar. Contoh, retailer Alfamart melaporkan kepada pemasok bahwa produk minuman tertentu lebih banyak dibeli saat akhir pekan, sehingga produsen bisa menambah pasokan pada periode tersebut. Yang kedua ada mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif. Perantara menyampaikan promosi iklan atau penjelasan produk kepada konsumen untuk mengaruhi minat dan keputusan pembelian. Contoh, marketplace Tokopedia menampilkan banner flash sale untuk produk tertentu sehingga meningkatkan minat dan penjualan. Yang ketiga, melakukan negosiasi harga dan syarat penjualan. Saluran pemasaran membantu menegosiasikan harga, jumlah pesanan, diskon, dan syarat pembayaran antara produsen dan pembeli. Contohnya, distributor minuman bernegosiasi dengan produsen untuk mendapatkan harga lebih rendah karena membeli dalam jumlah besar. Selanjutnya, melakukan pemesanan kepada produsen. Perantara mengajukan pesanan barang sesuai kebutuhan stok atau permintaan pasar. Contohnya, toko kosmetik memesan kembali produk skincare dari distributor karena stok mereka hampir menipis. Yang kelima, membiayai persediaan pada setiap tingkat saluran. Perantara menanggung biaya untuk membeli, menyimpan, dan menjaga persediaan agar produk tetap tersedia di pasar. Contoh, distributor elektronik membeli stok kulkas dan TV dengan modal sendiri, lalu menyimpannya di gudang sebelum dijual ke berbagai toko. Selanjutnya, mengambil risiko dalam menjalankan pekerjaan saluran. Perantara menanggung risiko kerusakan barang, produk tidak laku, atau perubahan permintaan pasar. Contoh, toko pakaian menanggung risiko ketika tren berubah sehingga banyak stok tidak terjual dan akhirnya harus didiskon besar-besaran. Lalu menyimpan dan memindahkan produk. Fungsi ini terkait logistik seperti penyimpanan di gudang, pengemasan, dan pengiriman produk ke berbagai titik distribusi. Contohnya, JNT atau logistik perusahaan mengirim produk dari gudang pusat ke toko cabang di berbagai daerah. Selanjutnya ada mengatur pembayaran pembeli. Saluran pemasaran mengatur transaksi keuangan termasuk menerima pembayaran dan menyalurkannya kepada produsen. Contohnya, retailer menerima pembayaran dari konsumen dan melakukan pembayaran ke distributor sesuai tenggat yang disepakati. Yang terakhir ada memantau transfer kepemilikan. Setiap perpindahan kepemilikan barang dari produsen ke wholesaler, retailer, hingga konsumen dipantau untuk memastikan kejelasan status barang. Contoh, produsen mengeluarkan faktur saat menjual barang ke distributor sebagai bukti bahwa kepemilikan telah berpindah tangan. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Gaitsa. Selanjutnya yaitu materi mengenai aliran dan level saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh Putri Pasuryani. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Maka saya akan melanjutkan materi mengenai aliran saluran pemasaran. Di mana yang pertama itu ada dari arus fisik atau physical flow, di mana pergerakan barang itu berwujud produk dari satu titik ke titik berikutnya, yang arahnya itu selalu maju dari produsen ke konsumen. Contohnya itu pengiriman bahan mentah ke pabrik, atau truk yang membawa produk jadi dari gudang produsen ke pusat distribusi pengecer. Yang kedua, arus kepemilikan atau title flow. Intinya itu perpindahan hak hukum atas barang yang biasanya diikuti dengan penerbitan faktur atau kwitansi. Arahnya itu selalu maju dari produsen ke konsumen. Contohnya ketika pedagang besar atau seller membayar produsen, kepemilikan barang itu berpindah ke dari produsen ke pedagang. Nah, ketika konsumen membayar di kasir, kepemilikan barang berpindah dari pengecer ke konsumen. Yang ketiga ada arus pembayaran atau payment flow, yang dimana perpindahan dana atau uang sebagai imbalan atas produk dan juga kepemilikan yang telah diserahkan. Arahnya itu selalu mundur dari konsumen ke produsen. Contohnya konsumen membayar pengecer atau pengecer membayar pedagang besar. Yang keempat itu arus informasi atau informasi flow, di mana komunikasi data, permintaan, dan juga pengetahuan antara semua anggota saluran. Arahnya itu dapat maju dan juga mundur. Contoh arah maju itu produsen mengedarkan brosur produk ke pengecer.
Contoh arus mundur itu pengecer melaporkan data penjualan ataupun F-sale data dan juga tren permintaan pasar kepada produsen. Yang terakhir ada arus promosi atau promotion flow, di mana itu pergerakan upaya promosi, persuasi, dan juga bujukan untuk mendorong pembelian. Arahnya itu dapat maju dan juga mundur. Contoh arus maju itu iklan TV dari produsen atau penawaran diskon yang dipajang oleh pengecer. Sedangkan alur mundurnya itu produsen memberikan insentif tunai atau promotion allowance kepada pengecer agar pengecer itu mau menempatkan produk mereka itu di rak terdepan. Yang selanjutnya mengenai level pasar, di mana itu terdapat 4 level. Dari yang pertama zero level channel dari produsen ke konsumen, yang dimana itu produsen itu menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara independen. Kelebihannya itu kontrol penuh atas seluruh proses pemasaran, margin, keuntungan yang lebih tinggi, dan hubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya penjualan online, perusahaan seperti Dell atau Nike menjual melalui situs web mereka sendiri. Yang kedua, level 1, saluran satu tingkat. Definisinya itu menggunakan satu perantara untuk mencapai konsumen, yaitu pengecer atau retailer. Alasan digunakan itu cocok untuk produk dengan nilai satuan yang tinggi atau ketika produsen itu ingin mempertahankan komunikasi yang lebih dekat dengan pengecer. Contohnya, produsen mobil menjual langsung ke dealer mobil. Yang ketiga ada two level atau level 2, di mana mereka itu menggunakan dua perantara utama, yaitu pedagang besar dan juga pengecer atau retailer. Alasan digunakan ini itu merupakan saluran yang paling umum untuk barang konsumen massal seperti makanan, minuman, ribuan toko kecil secara efisien. Peran perantara yaitu melalui pedagang besar membeli dalam jumlah sangat besar dari produsen dan menjualnya dalam jumlah yang lebih kecil ke pengecer. Mereka itu menghemat biaya logistik bagi produsen. Yang keempat itu level channel atau saluran 3 tingkat, di mana mereka itu melibatkan 3 perantara, yaitu independen, produsen ke wholesaler, broker, dan juga retailer, kemudian ke konsumen, di mana seringkali menambahkan seperti agen atau pekerja yang membantu pedagang besar dalam menjangkau pengeceran yang sangat kecil atau terpencil. Digunakan itu ketika pasar sangat terfragmentasi atau ketika barang harus melewati jarak yang sangat jauh dan melibatkan banyak perantara kecil di tingkat lokal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Excel. Kepada Excel dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk perusahaan modern kini cenderung menerapkan yang pertama multi-channel marketing. Multi-channel marketing adalah strategi pemasaran di mana perusahaan menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjangkau pelanggannya. Contohnya yaitu toko fisik, website, marketplace, serta media sosial. Tujuannya yaitu memperluas jangkauan pelanggan, menyediakan lebih banyak pilihan bagi konsumen, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman belanja, serta memaksimalkan peluang penjualan. Yang kedua ada integrated marketing channel, yaitu menggabungkan semua saluran pemasaran secara terkoordinasi sehingga pesan dan pengalaman pelanggan tetap konsisten walaupun channel. Tujuannya yaitu menyatukan komunikasi dan pesan antar saluran, menghindari informasi yang membingungkan pelanggan, membuat perjalanan pelanggan lebih. Jadi selanjutnya yaitu perencanaan saluran pemasaran. Perencanaan saluran pemasaran adalah proses menentukan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelanggan. Terus memahami bagaimana pelanggan ingin membeli produk. Misalnya ingin belanja online atau offline, dalam pengiriman cepat, atau ingin memilih produk secara langsung. Hasil analisis ini melibatkan bentuk saluran yang tepat. Yang kedua ada menentukan tujuan dan batas saluran. Tujuan meningkatkan jangkauan pasar, menekan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Batasannya bisa berupa kemampuan perusahaan, biaya, kondisi pasar, dan tingkat persaingan.
Yang ketiga ada mengidentifikasi alternatif saluran. Alternatif saluran bisa berupa direct channel atau langsung ke konsumen seperti toko online, toko resmi atau aplikasi, indirect channel atau perantara seperti distributor atau agen. Yang terakhir ada hybrid channel atau kombinasi keduanya berdasarkan faktor atau pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi melihat biaya dari konsumen dari setiap pilihan saluran. Yang dinilai yaitu biaya distribusi seperti logistik, gudang dan pengiriman, margin keuntungan berupa profit yang didapat dari setiap jalur, efisiensi atau jalur mana yang hemat biaya tapi tetap efektif, serta volume penjualan. Jalur mana yang berpotensi menjual paling banyak. Intinya, apakah saluran ini menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya yang rendah. Yang kedua, ada faktor kontrol. Faktor kontrol melihat beberapa besar perusahaan dapat mengatur saluran tersebut. Yang dinilai yaitu apakah perusahaan bisa mengatur harga, promosi, pelayanan, kualitas, dan cara penjualannya. Intinya, semakin besar kontrol, semakin kecil risiko kesalahan dalam pelayanan ke konsumen. Ketiga, ada faktor adaptasi. Faktor adaptasi menilai kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Apakah bisa untuk desain digital? Apakah seseorang bisa menambah produk baru? Intinya, seseorang harus mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, pelanggan, dan kondisi bisnis. Yang terakhir yaitu memilih dan anggota. Perusahaan harus memilih distributor atau agen terbaik, menetapkan standar kinerja, memberikan pelatihan atau insentif, serta menjaga hubungan baik agar distribusi berjalan lancar. Sekian materi saya akan memberikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Excel. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi saluran pemasaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saluran pemasaran adalah jalur yang digunakan produsen untuk menyalurkan produk hingga sampai ke tangan konsumen dengan bantuan berbagai perantara seperti agen, pedagang besar maupun retailer. Saluran ini bukan hanya memindahkan barang, tetapi juga menjalankan banyak fungsi penting seperti mengumpulkan informasi, melakukan negosiasi, penyimpanan, pengiriman, pembiayaan, hingga promosi. Terdapat beberapa level saluran, yaitu mulai dari saluran langsung hingga saluran panjang yang melibatkan banyak perantara. Saat ini, perusahaan juga banyak menggunakan multi-channel dan integrated marketing channels agar konsumen bisa berbelanja secara lebih mudah dan konsisten di berbagai platform. Oleh karena itu, perencanaan saluran pemasaran harus dilakukan secara strategis untuk menciptakan distribusi yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin sekian materi mengenai saluran pemasaran. Selanjutnya yaitu materi mengenai komunikasi pemasaran. Adapun pemateri pertama yaitu Maitisia. Kepada Maitisia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tentang produk, merek, ataupun perusahaan kepada khalayak sasaran. Menurut Kotler dan Keller, komunikasi pemasaran adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk membangun dialog dan menciptakan hubungan dengan konsumen dan juga pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi pemasaran tidak hanya berbentuk iklan, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas seperti promosi penjualan, pemasaran langsung, acara pemasaran, penjualan personal, hubungan masyarakat, dan aktivitas digital. Selain itu, komunikasi pemasaran juga berfungsi untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Dalam perspektif pemasaran modern, hubungan ini berorientasi pada interaksi dua arah, di mana konsumen tidak hanya menerima pesan, tapi juga memberikan umpan balik melalui berbagai media digital. Next, slide selanjutnya. Secara umum, ada beberapa peran strategis komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua adalah menyampaikan informasi produk.
Yang ketiga, mempengaruhi dan juga membujuk konsumen. Yang keempat, mendiferensiasi merek dari pesaing. Yang kelima, membangun dan juga mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang keenam adalah menghadirkan nilai simbolik dan juga emosional kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah mengelola reputasi dan citra perusahaan. Sekianlah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Maitisia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adnan. Kepada Adnan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas 5 karakteristik utama dari Integrated Marketing Communication atau AMC dalam komunikasi pemasaran modern. Yang pertama yaitu ada konsistensi pesan. AMC menekankan bahwa seluruh pesan komunikasi harus mendukung positioning merek dan tidak boleh saling bertentangan. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2016, konsistensi pesan akan memperkuat identitas merek sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Contohnya, jika sebuah merek memposisikan diri sebagai produk ramah lingkungan, maka seluruh pendukung seperti iklan, sosial media, hingga event harus menegaskan nilai keberlanjutan tersebut. Selanjutnya ada koordinasi saluran. Semua saluran komunikasi seperti iklan, PR, promosi penjualan hingga digital marketing harus saling mendukung dan menciptakan sinergi. Dalam pendekatan tradisional, tiap fungsi berjalan sendiri-sendiri sehingga pesan yang sampai tidak terhubung satu sama lain. Melalui koordinasi saluran dalam AMC, setiap kanal akan memperkuat efektivitas kanal lainnya. Selanjutnya yaitu berorientasi pada konsumen. Komunikasi pemasaran saat ini tidak lagi berpusat pada perusahaan, tetapi pada konsumen. Perubahan perilaku konsumen yang semakin kritis serta fragmentasi media menuntut pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan AMC, perusahaan berfokus pada bagaimana konsumen menerima pesan melalui berbagai touch point. Ini memastikan pesan relevan dengan perilaku audiens dan lebih mudah mempengaruhi keputusan mereka. Selanjutnya, integrasi internal. Tidak hanya komunikasi eksternal, AMC juga menuntut integrasi internal dalam perusahaan. Setiap departemen yang berkaitan dengan pelanggan, mulai dari pemasaran, layanan pelanggan, hingga penjualan, harus menyampaikan nilai dan pesan dengan merek yang sama. Yang terakhir yaitu efektivitas biaya. Dengan mengintegritaskan semua aktivitas komunikasi, perusahaan dapat mengurangi duplikasi pekerjaan dan pemborosan anggaran. Stulz pada tahun 1993 menjelaskan bahwa AMC membantu perusahaan mengoptimalkan setiap titik kontak yang digunakan sehingga biaya lebih efisien dan hasil lebih maksimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Adnan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya alat-alat komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan atau advertising, yaitu promosi berbayar lewat media seperti TV, radio, billboard, dan media sosial untuk mengenalkan dan memujuk konsumen. Yang kedua, ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu kegiatan jangka pendek seperti diskon, cashback, kupon, atau sampel untuk mendorong pembelian cepat. Yang ketiga, ada penjualan personal atau personal selling, yaitu komunikasi langsung antara sales dan konsumen untuk menjelaskan produk dan meyakinkan pembelian. Yang keempat, ada hubungan masyarakat atau public relation, yaitu kegiatan membangun citra baik perusahaan melalui press release, event, CSR, dan kerjasama media. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu promosi yang dikirim langsung ke konsumen seperti email, SMS, katalog, atau telemarketing. Yang keenam, pemasaran digital atau interaktif, yaitu pemasaran lewat internet dan media sosial yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Yang ketujuh, ada event dan experiential marketing, yaitu promosi lewat acara atau pengalaman langsung seperti pameran, launching produk, atau booth. Dan yang terakhir ada word of mouth dan viral marketing, yaitu rekomendasi dari konsumen ke konsumen dan penyebaran konten yang cepat lewat media sosial. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Angel. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Gita.
Kepada Gita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi model dan proses komunikasi pemasaran. Yang pertama itu model proses komunikasi. Model ini menjelaskan bagaimana pesan pemasaran dikirim dari pemasar kepada konsumen agar tujuan komunikasi tercapai. Prosesnya meliputi yang pertama pengirim, yaitu pihak yang menyampaikan pesan, yaitu pemasar atau proses yang ingin mempromosikan produk. Yang kedua, pengodean pesan, yaitu pengirim menyusun pesan dalam bentuk kata, gambar, simbol, suara, atau video yang dapat menarik perhatian dan mudah dipahami. Yang ketiga, saluran komunikasi, yaitu sarana yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada penerima seperti media sosial, televisi, radio, brosur, dan sebagainya. Yang keempat, pemahaman pesan oleh penerima, yaitu proses ketika konsumen mencoba memahami maksud pesan yang diterima sesuai pengalaman dan pengetahuan mereka. Yang kelima, penerima, yaitu target audiens atau konsumen yang menjadi sarana komunikasi pemasaran. Yang keenam, gangguan, yaitu segala bentuk hambatan yang dapat mengurangi kejelasan pesan. Contohnya itu iklan pesaing, gangguan sinyal, pesan yang membingungkan, lingkungan berisik, dan lain-lain. Yang terakhir, umpan balik, respon dari konsumen setelah menerima pesan. Contohnya itu bertanya, memberikan komentar, menyukai postingan, atau melakukan pembelian. Yang kedua, model AIDA. Model AIDA menjelaskan tahapan yang harus dilewati konsumen sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Yang pertama, perhatian, yaitu iklan atau promosi harus mampu menarik perhatian konsumen terlebih dahulu. Contohnya desain visual menarik, warna mencolok, slogan unik. Yang kedua, minat, yaitu konsumen mulai tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai produk. Yang ketiga, keinginan, yaitu konsumen merasa memiliki kebutuhan atau keinginan untuk mencoba atau membeli produk. Yang keempat, tindakan, yaitu konsumen melakukan tindakan pembelian atau mencoba produk. Tujuan komunikasi pemasaran adalah membawa konsumen dari tahap perhatian hingga tindakan nyata. Yang terakhir, model hierarki efek. Model ini menunjukkan proses perubahan sikap dan perilaku konsumen sebelum membeli produk. Yang pertama, kesadaran. Konsumen mulai mengetahui keberadaan produk. Yang kedua itu pengetahuan, yaitu konsumen mengetahui informasi yang lebih detail mengenai produk. Yang ketiga itu menyukai, yaitu konsumen mulai mempunyai rasa suka atau ketertarikan terhadap produk. Yang keempat itu preferensi atau pilihan, yaitu konsumen lebih memilih produk tersebut dibanding produk lain. Yang kelima itu keyakinan, yaitu konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut adalah pilihan yang terbaik. Yang terakhir itu pembelian, yaitu konsumen memutuskan untuk membeli produk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Gita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abel. Kepada Abel dipersilakan. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan komunikasi pemasaran di era digital. Kita masuk pada yang pertama, yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran harus disesuaikan dengan tujuan pemasaran, audiens, situasi persaingan, dan anggaran. Beberapa strategi yang sering digunakan ada 5, yaitu yang pertama, push strategi. Menekan promosi melalui saluran distribusi untuk mendorong produk ke konsumen, contohnya diskon distributor, promosi kepada retailer. Yang kedua yaitu pull strategi, menggunakan komunikasi kepada konsumen
akhir agar mereka meminta produk sehingga distributor terdorong untuk menyediakannya. Yang ketiga yaitu positioning based strategi. Komunikasi digunakan untuk memperkuat positioning mereka dalam benak konsumen. Dan yang keempat ada emotional branding strategi, yaitu membangun ikatan emosional melalui storytelling, nilai, dan pengalaman. Yang terakhir yaitu konten marketing strategi, menciptakan konten relevan untuk menarik dan mengedukasi konsumen, bukan hanya sekedar menjual. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran di era digital. Perkembangan teknologi digital mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform strategis untuk meningkatkan engagement. Konsumen kini lebih aktif, kritis, dan selektif dalam menerima pesan. Adapun karakteristik komunikasi digital yaitu 5. Yang pertama yaitu real time. Komunikasi terjadi secara langsung dan cepat, memungkinkan respon instan antara pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu interaktif. Penggunaan dapat berpartisipasi aktif melalui komentar, like, berbagi, dan feedback, menciptakan dialog dua arah. Yang ketiga yaitu viral dan cepat menyebar. Informasi bisa tersebar dengan sangat cepat melalui jaringan digital, menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Yang keempat yaitu dapat diukur. Aktivitas komunikasi digital dapat dilacak dan dianalisis menggunakan alat statistik untuk mengetahui efektivitas dan jangkauannya. Yang terakhir yaitu berbasis data. Data-driven marketing, pengambilan keputusan dalam komunikasi didasarkan pada data dan analisis perilaku penggunaan untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran. Perusahaan juga memanfaatkan marketing automation, big data, dan artificial intelligence atau AI untuk melakukan personalisasi pesan. Adapun beberapa tantangan digital marketing meliputi beberapa hal penting, yaitu yang pertama overload informasi. Konsumen sering dibanjiri banyak informasi sehingga sulit untuk menarik perhatian mereka secara efektif. Yang kedua yaitu persaingan konten yang sangat tinggi. Banyak konten merupakan membuat pemesanan harus lebih kreatif dan unik agar bisa menonjol. Yang ketiga yaitu krisis reputasi di media sosial. Kesalahan atau keluhan dapat dengan cepat menyebar dan merusak citra merek jika tidak ditangani dengan baik. Yang selanjutnya yaitu privasi dan konsumen. Pengumpulan dan penggunaan data harus mematuhi aturan agar tidak menimbulkan masalah hukum dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir yaitu kecepatan perubahan teknologi. Perkembangan teknologi digital yang cepat menuntut pemasar untuk selalu mengupdate strategi dan alat mereka. Namun, jika dikelola dengan tepat, digital marketing dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran secara signifikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abel. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan dari komunikasi pemasaran ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara keseluruhan, komunikasi pemasaran merupakan elemen penting dalam pemasaran modern yang berfungsi untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen tentang produk maupun merek. Komunikasi pemasaran berperan dalam membangun hubungan jangka panjang melalui berbagai alat seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, PR, event, hingga media digital. Melalui konsep komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, semua pesan dan saluran komunikasi diintegrasikan agar tetap konsisten dan relevan. Proses ini menuntut pemahaman tentang model komunikasi, respon konsumen, serta dinamika media yang terus berkembang. Di era digital,
Perusahaan menghadapi tantangan seperti banjir informasi dan cepatnya perubahan teknologi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjangkau audiens secara lebih personal dan interaktif. Dengan demikian, komunikasi pemasaran menjadi sistem strategis untuk memperkuat merek, membangun loyalitas, serta meningkatkan daya saing. Baik, dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula sesi presentasi kita pada hari ini. Jika ada penambahan materi maupun pertanyaan dari Ibu maupun teman-teman bisa disampaikan melalui grup chat WhatsApp. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.